Upaya perlawanan seperti aksi massa, kekerasan, atau demonstrasi dalam sosiologi disebut sebagai gerakan sosial. Gerakan sosial adalah kegiatan terorganisir dan terencana yang dilakukan oleh sejumlah orang yang memiliki tujuan tertentu demi kepentingan bersama. Pertama, dilakukan oleh banyak orang yang memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama atas sebuah permasalahan tertentu. Kedua, memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ketiga, terorganisir melalui sebuah kelompok sosial tertentu yang memiliki peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Terdapat sejumlah teori dalam memandang gerakan sosial. Beberapa teori adalah teori tradisional dan modern. Berikut rinciannya seperti dikutip dari Introduction to Sociology. Dalam teori ini, istilah mobilization merujuk pada proses konseptual yang terdiri atas proses pembentukan massa untuk mencapai tujuan, sehingga dalam teori ini proses kontekstual dianalisis untuk dapat meraih misi gerakan sosial. Sebagai teori yang menekankan pada proses pembentukan massa, maka terdapat beberapa hal yang aktor penentu keberhasilan gerakan sosial, yakni yang pertama ada organisasi gerakan sosial, yang kedua ada pemimpin dan kepemimpinan, yang ketiga ada sumber daya dan mobilisasi sumber daya, yang keempat ada jaringan partisipasi, yang kelima ada peluang dan kapasitas masyarakat. Teori Research Mobilization, Hartman menyatakan bahwa mobilisasi sumber daya Research Mobilization pada dasarnya suatu teori yang mengkaji rasionalitas dari perilaku gerakan sosial. Menurut Firman dan Gemson, esensi dari Research Mobilization Theory (RMT) adalah upaya untuk mencari basis rasionalitas tentang bentuk dan partisipasi dalam suatu gerakan sosial. Contoh studi kasus dari organisasi sumber daya dalam memperjuangkan pengakuan kepercayaan berbeda. Itu contoh dari studi kasusnya. Sumber atau referensi dari teori yang tadi itu dari buku Konsep dan Teori Gerakan Sosial yang ditulis oleh Oman Sukmana 2019. Teori ini menyatakan bahwa gerakan sosial adalah sesuatu yang kompleks di mana terdapat beberapa syarat agar hal tersebut dapat terjadi, yakni adanya kondusivitas dan ketegangan struktural. Kondusivitas struktural adalah kesadaran masyarakat atas suatu fenomena tertentu, sedangkan ketegangan struktural yakni kondisi masyarakat yang mengalami ketegangan akibat tidak terpenuhinya harapan masyarakat atas suatu fenomena. Nah, Value Adek teori berargumen bahwa gerakan sosial ada untuk mengurangi ketegangan struktural. Upaya penghilangan ketegangan ini dilakukan melalui penyebaran informasi terkait permasalahan tertentu dan tindakan massa yang ditempuh oleh mobilisasi massa. New Social Movement Theory. New Social Movement Theory ini adalah teori yang berkembang di Eropa pada tahun 1950-an dan 1960-an. Pada masa pasca industri, teori ini hadir saat isu-isu mengenai aspek humanis, kultural, dan non-material sedangkan berkembang di Eropa. New Social Movement Theory ini lebih fokus pada permasalahan mengenai hak asasi manusia. Contohnya dari gerakan ini adalah gerakan legalisasi ganja, transgender, dan feminisme. Terdapat beberapa karakteristik dalam New Social Movement Theory ini, yaitu gerakan sosial bersifat transnasional di mana isu dalam negara tertentu menjadi permasalahan global, fokus pada perubahan kultural dan perbaikan hubungan sosial dan fisik. Gerakan ini mendapat dukungan dari individu,
dengan latar belakang yang beragam tanpa adanya perbedaan kelas tertentu. Buat lu yang demo di jalan cuma demi instastory, hey bro, demo itu bukan buat keren-kerenan di media sosial, apalagi sampai ngerusak fasilitas umum. Tujuan lu ikut demo apa sih? Nyari panggung? Apa biar ada cerita ke anak cucu kalau lu pernah ikut demo? Basi bro, demo warawiri bae sampai minum es cekek. Orasi ler, orasi. Pikiran. Teman-teman, mungkin dari video penjelasan dari teman-teman saya seperti Anissa Amalia, Amanda Muftia, mungkin udah cukup jelas untuk dijelaskan, dan video-video yang saya munculkan di konten ini, kami dari kelompok gerakan sosial dan ingin mengucapkan terima kasih atas segala kekurangan, atas dalam mungkin ada sedikit penyimpangan dalam konten saya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.